Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai resume OKL UPL Eksplorasi PT Jejak Nusantara. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Elindin Aditya, NIM 31, ada Safi Yulfika Raska, NIM 56, dan Syuhulin Darabawang, NIM 65. Untuk topik yang akan dibahas meliputi identitas penanggung jawab kegiatan usaha, deskripsi rencana kegiatan usaha, dampak lingkungan dan upaya pengelolaan, serta pemantauan, serta pelaporan dan surat pernyataan. Yang pertama yaitu identitas penanggung jawab kegiatan usaha. PT Garuda Jejak Nusantara melakukan kajian dan penyusunan formulir UKL-UPL yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup lampiran 3 dengan segala persyaratan dan kewajiban serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang pada uraian berikut. Dengan nama Permrakarsa PT Garuda Jejak Nusantara, nama kegiatan berupa tambang batuan kerikil berpasir alami atau situ, alamat kegiatan di Desa Balerantai, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan luas area 9,5 hektar, penanggung jawab Bapak Jarot yang beralamat di Dusun Grenjang, Kelurahan Kadilaho, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kemudian deskripsi rencana kegiatan usaha. PT Garuda Jejak sendiri berada secara administrasi berlokasi di Desa Balerantai, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan luas IUP eksplorasi kurang lebih 9,5 hektar. Adapun batas-batas wilayah di PT Garuda Jejak Nusantara sebagai berikut. Pada wilayah utara dibatasi oleh Desa Sidoarjo dan PT Duta Wirya Utama. Pada timur Desa Bumiharjo dan CV Macan Putih Merapi. Pada selatan Desa Panggang dan PT Garuda Jaya Internosa. Dan pada barat Kabupaten Sleman dan PT Aneka Teknik Terutama dengan jarak tempuh dari Kota Klaten 27 km yang di dalam waktu kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk wilayah IUP usaha PT Garuda Jejak Nusantara berada pada 3 zona, yakni Yukna Budidaya B3 meliputi hortikultural dan perkebunan, zona budidaya B2 meliputi kawasan permukiman dan perdesaan, serta zona lindung 3 yaitu pada kawasan rawan bencana alam geologi berada pada sepanjang pantai. Untuk usaha kegiatan ini memiliki syarat kegiatan berupa tidak mengganggu fungsi kawasan, tidak merusak kualitas sungai, tidak mengganggu prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan, serta mematuhi peringatan dini berupa bencana alam. Oke, selanjutnya itu ada peta situasi kegiatan usaha di PT Garuda Jejak Nusantara. Bisa dilihat dari peta tersebut juga sudah diatur dari batas-batasnya dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Garuda Jejak Nusantara. Kemudian lanjut lagi, di sini ada untuk peta kesesuaian lokasi eksplorasi terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Klaten, di mana untuk garis yang hitam itu merupakan batas yang akan dimohon untuk digunakan untuk dilakukan sebagai lokasi eksplorasi. Kemudian untuk dari PT Garuda Jejak Nusantara itu sendiri juga ada 2 tahapan yang meliputi sosialisasi dan juga konfirmasi lahan, di mana untuk sosialisasi itu dilakukan pada 28 Agustus 2021 di Rumah Bapak Basio untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Isi dari kegiatannya itu meliputi pemberian rencana kegiatan oleh tenaga ahli atau tim teknis, kemudian dilakukan oleh diskusi antar warga, tim teknis, aparat pemerintah, polisi, tokoh masyarakat, dan pemilik lahan, serta pihak terkait lainnya. Kemudian selanjutnya itu untuk konfirmasi lahan, di mana konfirmasi lahan itu sendiri itu menggunakan metode pemetaan topografi, pemetaan geologi, dan pembuatan sumur uji. Untuk konfirmasinya itu dilakukan dengan membuat surat permohonan informasi sungai kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BWS Bengawan Solo dan melampirkan SITR terbitan DPUPR Kabupaten Klaten.
Kemudian ada juga dari jadwal rencana kegiatan eksplorasi dari PT Garuda Jujuk Nusantara, di mana untuk eksplorasinya itu dilakukan selama 6 hari. Itu meliputi pemetaan topografi, geologi, test pit, analisis sampel, dan penyusunan dokumen. Untuk efektif kerja tim PT Garuda Jujuk Nusantara itu dilakukan dari jam 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk tahapan kegiatan eksplorasi itu dibagi menjadi 5 macam, di mana yang pertama itu ada pemetaan topografi yang ditujukan sebagai sumber informasi akan bentuk morfologi topografi sebagai dasar penafsiran geologi, kondisi, serta batas area yang akan dieksplorasi. Kemudian ada pemetaan geologi, di mana bertujuan untuk mengetahui litologi dari sebuah lokasi, dan dari pemetaan tersebut nantinya akan dihasilkan peta geologi yang dapat menginterpretasikan lapisan permukaan di lokasi eksplorasi. Kemudian untuk hidrologi itu bertujuan untuk mengetahui kondisi air tanah maupun air permukaan dari sebuah lokasi. Dari pemetaan tersebut dapat dihasilkan peta hidrologi yang dapat menginterpretasikan dari lokasi WUP PT Garuda Jujur Nusantara. Kemudian ada yang keempat, di mana ada test pit, yaitu merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberadaan endapan bahan galian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui litologi secara keseluruhan dari lokasi WUP PT Garuda Jejak Nusantara. Dan yang terakhir yaitu ada analisis sampel, di mana bertujuan untuk mengetahui kualitas dari material bahan galian yang ada di WUP PT Garuda Jejak Nusantara. Kemudian juga ada tahap kegiatan pasca eksplorasi, di mana yang pertama itu ada studi kelayakan, yang merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui potensi bahan galian yang ada di wilayah WUP PT Garuda Jejak Nusantara. Namun dalam menjalankan kegiatannya, memerlukan beberapa faktor lain seperti faktor sosial dan juga faktor keuntungan. Kemudian ada juga ganti rugi lahan, di mana tentunya dalam kegiatan eksplorasi itu pasti adanya kerusakan, dan kerusakan yang timbul tuh biasanya ada dari mungkin test pit, rusak tanaman gitu. Dan dalam pembuatan test pit itu nampak lubang bukaan. Oleh karena itu dilakukan penutupan kembali setelah digunakan. Untuk Garuda Nusantara memberikan ganti rugi lahan akibat kegiatan eksplorasi tersebut. Besaran ganti ruginya itu disesuaikan dengan kerusakan yang ada. Terus selanjutnya ada reklamasi, di mana yaitu untuk Garuda Jejak Nusantara itu tidak melakukan kegiatan reklamasi dan land clearing karena belum masuk tahapan operasi produksi. Untuk reklamasinya yaitu hanya menutup atau mengembalikan kembali fungsi lahan bekas sumur uji test pit. Dan untuk penyusunan dokumen itu didasarkan pada keputusan Menteri nomor 1806 K garing 30 garing MEM garing 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Penyusunan dokumen merupakan tahap akhir dari kegiatan eksplorasi dengan ajuan dokumen pada lampiran untuk komoditas batuan. Selanjutnya ada dampak lingkungan yang ditemukan serta usaha pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Next. Untuk matriksnya dalam UKL sendiri dibagi dalam 4 komponen. Yang pertama ada dampak, standar pengelolaan lingkungan hidup, standar pemantauan lingkungan hidup, dan instansi pengelola dan instansi pemantau lingkungan hidup. Untuk dampaknya sendiri dalam kegiatan eksplorasi ini ada dibagi dalam 3 sumber dampak utama. Yang pertama ada perizinan, penerimaan tenaga kerja, dan kegiatan eksplorasi itu sendiri. Untuk jenis dampaknya itu dibagi dalam 5 kelompok. Yang pertama ada kerusakan masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi, kesempatan kerja, pembuatan test pit dapat merubah kondisi lahan, kerusakan tanaman akibat kegiatan pembersihan lahan untuk test pit, dan timbulnya sampah dari bungkus makanan selama kegiatan eksplorasi berlangsung. Next. Selanjutnya ada pelaporan dan surat pernyataan. Untuk pelaporan sendiri, hasil pemantauan dan pengelolaan yang akan dilaporkan kepada instansi terkait harus memiliki ketentuan. Yang pertama, laporan ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang kedua, materi pelaporan terdiri dari surat pengantar yang ditandatangani oleh penanggung jawab UKL-UKL, matriks upaya pemantauan dan upaya pengelolaan yang telah dilakukan, dan gambar layout yang dapat menunjukkan lokasi pengelolaan pemantauan, serta data hasil pemantauan primer dan sekunder yang dicetak selama 6 bulan. Selanjutnya ada
surat pernyataan yang lampirkan oleh pemerakarsa. Next. Selanjutnya ada lampiran. Berikut merupakan lampiran peta geologi regional di kawasan tersebut. Selanjutnya, dilampirkan pula peta pengamatan lingkungan di mana daerah eksplorasi sendiri berada dalam sepandan sungai. Next. Ini adalah peta delineasi IUP dengan BWS dan STIR PT Garuda Jejak Nusantara. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.